Oke, dan di materi ini ya eh, kita akan mempelajari ya berbagai basic decisions ya, pertimbangan ketika perusahaan ingin melakukan ekspansi ke luar negeri ya. Yaitu ada tiga ya, market apa yang akan dia masukin, kemudian kapan mereka akan masuknya atau when, dan kemudian dengan skala yang sebesar apa ya. Oke, kemudian kita akan membandingkan berbagai mode yang perusahaan akan lakukan ya untuk masuk ke foreign market ya. Kemudian kita akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan memilih entry mode tertentu ya. Jadi kalian akan memahami berbagai jenis modes of entry di video ini ya. Oke, kemudian memahami berbagai pro dan cons terkait dengan akuisisi dibandingkan nanti dengan Greenfield Ventures ya. Dan kemudian mengevaluasi pro atau cons ya apabila menggunakan modes strategic alliance ya. Oke, saya akan dalam presentasi ini juga saya mempersiapkan juga berbagai kasus yang relevan dan mungkin familiar dengan kalian, karena supaya lebih familiar berarti saya menggunakan bisnis-bisnis yang ada di Indonesia ya, di mana mereka melakukan mungkin kerjasama ya dengan bisnis luar negeri atau bisnis luar negeri yang masuk ke Indonesia dan nama-namanya kita kenal ya. Dan begitu kalian akan bisa memahami ya, lebih familiar ya dengan berbagai nama-nama tersebut ya, khususnya terutama kalau kita membahas tentang consumer products, produk-produk konsumen. Nah, selain itu video ini mungkin akan dibagi ya teman-teman ya menjadi beberapa video yang terpisah. Ini karena kembali ya untuk mengantisipasi berbagai technical problems ya, dimana cukup resiko untuk membuat satu video full selama 2 jam ya. Saya mengalaminya sebelumnya ketika sudah 2 jam ternyata ada masalah ya dengan recordingnya ya, dan akhirnya harus mengulang. Jadi mungkin pertemuan kita ini akan dibagi menjadi beberapa pertemuan ya, menjadi beberapa video ya. Nanti akan diurutkan sesuai dengan jenis videonya ya, nama videonya. Oke, dan juga ini materi hari ini juga sangat relevan ya, kembali dengan grup assignment kalian, di mana kalian akan membuat bold statement tentang what companies ya goes to where, itu negara tertentu, in what ways ya. Nah, berarti untuk in what ways-nya kita akan belajar di pertemuan kali ini ya. Nah, dalam in what ways ini kalau di group assignment itu nilainya, bobot nilainya paling besar ya teman-teman ya, yaitu kalau nggak salah itu 8 poin ya dari keseluruhan nilai mata kuliah bisnis global. So you really have to pay attention with the materials in these lectures ya. Oke, kita masuk ya sekarang ya. Basic foreign expansion entry decision ya. Oke, jadi sebuah perusahaan ketika dia mempertimbangkan untuk melakukan foreign expansion, mereka akan membuat 3 keputusan ya, yaitu market mana yang akan mereka masukin, kemudian kapan mereka akan masuk ke market tersebut, dan dalam skala apa ya. Untuk market mana yang akan dia masukin kita sudah pernah bahas dalam market selection ya, evaluation between countries, dan kalian dalam tugasnya akan melakukan membuat sebuah tabel market selection ya, terutama ketika kalian melakukan presentasi. Oke, kemudian when to enter this market ya. Oke, which foreign markets ya. Kita review dulu ya. Kalau dalam tabel market selection ada risk dan opportunities ya. Oke, kalau opportunities kita pernah bahas, di mana yang terbesar mungkin adalah most important factors adalah sales expansion, dan juga ada resiko juga. Oke, kalau dalam dalam slide ini kita lihat ya, ada yang favorable dan ada yang unfavorable ya. Favorable itu berarti sesuatu yang diinginkan ya, dan unfavorable sesuatu yang tidak diinginkan atau yang di-avoid, yang dihindari ya. Oke, yang favorable misalnya kondisi politik yang stabil ya,
entah itu di negara maju atau negara berkembang. Kemudian sistem pasar yang free, kita pernah bahas ini ya, tentang uh, apa tentang market freedom, economic freedom atau political freedom ya. Kemudian tidak ada inflasi yang tiba-tiba ya, atau hutang sektor private yang nanti ini nyambung dengan fluktuasi foreign exchange ya. Domestic exchange ya. Oke, kemudian unfavorable ya, sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu kondisi politik yang tidak stabil ya, atau adanya spekulatif financial bubbles ya, dan ini seringkali mengakibatkan berbagai krisis ya, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang ya. Oke, jadi nanti kalian pasti sudah mengerti ya membuat tabel market selection yang sudah pernah kita pelajarin dan juga pernah di exercise juga. Oke, kemudian second consideration is about the timing of entry ya. Jadi timing ini tentang kapan mereka akan masuk. Tapi pertanyaan jawaban kapan ini bukan jawabannya tahun tertentu, bulan tertentu, atau tanggal tertentu, bukan ya. Misalnya kapan, orang biasa akan bilang minggu depan ya, berarti bulan Juni ya 2025. Bukan itu maksudnya. Timing of entry ini terkait dengan hal-hal yang terkait dengan competitive landscape ya. Jadi kapan mereka akan masuk ya? Ini terkait dengan advantage, keunggulan mereka ya. Apabila mereka masuk cepat ya, atau mereka masuk ada delayed ya dalam foreign entry tersebut ya. Oke, kalau mereka masuk cepat ya, maka mereka akan menjadi early market entry ya, yaitu memasuki pasar ya dengan lebih awal. Oke, kita pernah bahas ya, ketika seorang pemain itu masuk lebih awal, maka dia akan menikmati first mover advantage ya. Dan kemudian mungkin mereka akan bisa istilahnya itu curi start ya, untuk build sales volume ya. Atau juga mereka bisa menurunkan ya experience curve ya, kita pernah bahas juga experience curve ini ya, atau learning, ini terkait dengan learning cost ya. Ketika mereka masuk mencoba di awal, pasti akan ada mungkin kegagalan ya, dan itu ada learning cost ya. Tapi kalau mereka masuk lebih awal ya, maka ketika ada kompetitor nanti masuk, mereka sudah melewati fase belajar tersebut ya. Dan juga mereka bisa mencapai cost advantage. Selain itu juga bisa membuat switching cost ya. Oke, switching cost ini juga salah satu barriers of entry ya, yang bisa dibangun oleh first mover dalam sebuah competitive landscape tersebut. Oke, kemudian disadvantage, yaitu sesuatu yang tidak disenangi gitu ya, yang dihindari ya, tapi itu mau nggak mau mereka hadapi ya, yaitu disebut first mover disadvantage ya, atau pioneering cost, biaya ketika mereka menjadi pioneer atau orang yang memulai di awal. Nah, ini terkait dengan bisa jadi produk jasa itu tidak bisa diterima oleh market ya, dan di sini yang menanggung resiko tersebut adalah mereka yang masuk di awal ya. Atau adanya perubahan kebijakan pemerintah juga, dan ini banyak ya case-case-nya dalam bisnis internasional. Oke, kemudian scale of entry ya, skala untuk masuknya ya. Oke, ada skala yang besar, large scale ya, dimana di sini berarti mereka masuk langsung besar ya. Oke, mereka langsung istilahnya itu play big gitu ya. Nah, di sini strategic commitment ya, large scale entry itu terkait dengan komitmen ya. Strategi mereka, yaitu strategic commitment itu terkait dengan sebuah keputusan apabila yang memiliki nanti dampak jangka panjang dan sulit nanti untuk dikembalikan ya, karena mereka sudah memiliki komitmen tersebut di awal. Nah, tetapi kalau large scale entry mereka masuk langsung besar gitu ya, ini akan membuat istilahnya itu gentar ya untuk rival mereka untuk masuk juga ya. Dan juga ini juga akan membuat mereka memiliki competitiveness di uh,
di tempat baru tersebut. Nah, itu kalau mereka langsung membuat sesuatu yang besar ya, atau kita sebut large scale entry. Nah, tapi bisa juga ya mereka membuat uh, apa masuknya itu step by step ya, atau kita sebut namanya small scale entry ya. Jadi mungkin mereka uh, membutuhkan waktu belajar ya. Jadi masuk pelan-pelan ya, kecil-kecil, dan kemudian itu incremental dan semakin besar nanti. Nah, ini terkait dengan mereka membutuhkan waktu untuk mempelajari market tersebut dan juga mengurangi ya resiko-resiko ya. Ini terkait dengan resiko ya nanti ya teman-teman ya. Nah, reminder ya untuk group assignment ya. Jadi kembali ya, kalian akan membuat statement what companies goes to where in what ways ya. In what ways ini terkait dengan modes of entry contributes 8 points ya. Dan di sini nanti nyambung ya, kalian harus mempertimbangkan ya what modes of entry should be taken ya, yang relevan dengan its benefit and cost ya. Jadi mode of entry itu memiliki benefit and cost, kita akan bahas di pertemuan ini. Kemudian kapan mereka akan masuk ke market tersebut ya, nanti apabila kalian memiliki jawaban atau penjelasan yang detail terkait dengan mereka akan menjadi first mover atau justru late mover ya. Nah, ini bisa kalian pertimbangkan juga untuk masuk dalam argumentasi kalian ya. Kemudian what is the scale of entry ya, apakah masuknya pelan-pelan atau masuk langsung besar, itu juga bisa kalian pertimbangkan dalam proses in what ways-nya tadi ya. Jadi kalau kalian misalnya cuma menentukan modes-nya itu adalah contoh exporting ya, kita pernah bahas minggu lalu ya, exporting. Mungkin kalian bisa selain menjelaskan why-nya kenapa mereka memilih exporting, mungkin bisa memilih bagaimana komitmen mereka dan mungkin competitive landscape di sana, apakah mereka posisinya seandainya mereka masuk adalah sebagai late entrance atau first mover ya. Dan begitu juga untuk berbagai modes of entry yang tidak relevan ya, mungkin kalian bisa pertimbangkan cost dan risk-nya ya, kenapa dia kalian anggap tidak tepat ya, atau timing of entry-nya tidak tepat, atau the scale of entry-nya juga tidak tepat ya. Mungkin itu dulu untuk video yang pertama ya. Kita akan lanjutkan di video yang kedua.